Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, setelah melakukan perjalanan dari kota Jakarta hingga ke Pelabuhan Merak, nah akhirnya kita telah sampai di Pelabuhan Merak. Nah, sekarang kita lagi di atas kapal KMP Jatra 3. Kita akan menyeberangi Selat Sunda menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Nah, untuk part ketiga ini kita mulai dari Pelabuhan Merak nanti hingga finish di pemberhentian selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video part 1 dan 2, yuk ditonton dulu part 1 dan 2 biar jelas alur ceritanya. Nah, bagaimana video perjalanan trip tripod dari Jakarta hingga ke Padang di part ketiga ini, seperti apa keseruannya? Nah, biar nggak penasaran, yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Nah, ini kita lagi keliling-keliling di KMP Jatra 3. Nah, inilah suasana pada siang hari ini di KMP Jatra 3. Nanti kita akan lihat seperti apa aja fasilitasnya. Oke. Nah, sekarang kita lagi menuju ke ruang bawah dari KMP Jatra 3. Nah, inilah suasana di ruang bawah KMP Jatra 3. Nah, ini ada Mbak pramugarinya. Oh ya, untuk di fasilitas KMP Jatra 3 ini cukup lengkap ya. Di sini ada ruang medis dan di sini juga ada ruang tunggu penumpang dan juga ada kafetaria. Nah, jadi semua untuk fasilitas di kapal KMP Jatra 3 ini gratis ya, kecuali belanja dan ruang VVIP. Nah, untuk ruang VVIP itu bayar ya, kisaran 60.000. Nah, ini tempat duduk nih cukup banyak di ruang tunggu yang di bawah ini dan juga ada televisi. Nah, di tengah juga ada TV atau televisi. Jadi untuk ruang bawah ini ada AC-nya ya, sama yang di atas. Nah, sekarang kita ke atas lagi, yuk kita cut dulu. Oh ya, untuk estimasi penyeberangan dari
Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni Lampung, yaitu 1,5 jam. Nah, jadi untuk ke ke Bakauheninya 1 jam dan sandarnya 30 menit. Jadi total 1,5 jam, itu pun kalau gak ada halangan ya. Biasanya sih gak ada halangan ya, karena kapal kita ini kapal ekspres atau kapal cepat. Jadi waktu tempuhnya cukup cepat, yaitu 1,5 jam. Jam 13.38 kapal kita berangkat meninggalkan pelabuhan eksekutif Merak dan menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung. Nah, di ujung sana juga ada bus ANS eksekutif, dan tadi juga ada bus Palala, NPM, dan masih banyak lainnya. Jadi kita bus kedua ya yang masuk ke kapal KMP Jatra 3 ini. Tadi kita konvoy dari Jakarta, tepatnya di Terminal Poris, hingga ke Merak ini dan masuk ke kapal KMP Jatra 3 bareng bus NPM V87 livery matematika. Nah, ini kapal kita perlahan-lahan meninggalkan pelabuhan eksekutif Merak. Nah, ini akhirnya kita meninggalkan Pulau Jawa setelah sekian lama di Pulau Jawa, yaitu di kota Bandung selama 1 bulan lebih ya. Nah, ini perlahan demi perlahan kapal meninggalkan Pulau Jawa. Oh ya, untuk kita tiba di pelabuhan Merak eksekutif ini cukup termasuk cepat ya. Jam 12 kita sudah sampai di pelabuhan Merak, dan jam 12 lewat kita udah masuk ke kapal, dan jam 1 kita udah berangkat meninggalkan pelabuhan Merak yang ada di daerah Pulau Jawa ini. Nah, ini perlahan demi perlahan meninggalkan pelabuhan Merak. Nah, untuk nanti pemberhentian pertama yaitu di Rumah Makan Bukit Indarung, Bandar Lampung. Nah, jadi kalau dari Pulau Jawa pemberhentian pertama di RM Bukit Indarung, sedangkan kalau pemberhentian pertama dari Sumbar yaitu di Rumah Makan Omega atau Gunung Medan Darmasraya. Nah, ini ada kapal feri. Nah, di ujung sana ada KMP Jelma yang baru sampai atau lagi proses muat kendaraan. Nah, ini ada KMP Dharma Lautan Utara. Sepertinya nih lagi proses muat kendaraan juga nih. Dan di samping kiri kita ada KMP Spirit of Sea yang lagi muat kendaraan untuk mengantarkan para penumpang menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung. Nah, jadi untuk kapal cepat ini cukup banyak ya armadanya yang dikerahkan. Nah, ini kapal Spirit of Sea lagi muat kendaraan untuk mengantarkan penumpang menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan di sini ada kapal nelayan yang baru nyampai mengambil ikan dari laut lepas. Dan di ujung juga ada kapal Jemla lagi, sepertinya baru sampai dari pelabuhan Bakauheni Lampung. Nah, ini kita perlahan-lahan meninggalkan pelabuhan Merak. Nah, beginilah suasana pada siang hari ini di Laut Selat Sunda. Nah, untuk alunan ombaknya ini cukup berombak ya pada siang hari ini. Dan di ujung sana banyak kapal-kapal yang lagi bersandar atau lagi perpal atau lagi anchor. Nah, ini kapal cukup bergoyang karena ombaknya nih lumayan berombak lah gitu ya. Nah, ini kita mulai menjauh dari
Pelabuhan Merak Pulau Jawa. Jam 2.29 atau jam setengah 3. Nah, ini kita bentar lagi bakalan sandar di pelabuhan Bakauheni Lampung. Nah, tuh di ujung udah nampak landmark Lampung. Nah, untuk cuaca nih mulai mendung dan awannya pun mulai menghitam. Nah, alhamdulillah kita nggak mendapatkan hujan selama penyeberangan dari Merak hingga ke Bakauheni ini. Nah, ini kita persiapan untuk sandar di pelabuhan Bakauheni Lampung. Nah, karena sebentar lagi kita mau nyampai dan pelabuhan Bakauheni-nya udah nampak tuh dan landmark Lampungnya udah kelihatan. Nah, yuk sekarang kita kembali lagi ke bus. Jadi buat penumpang sebelum kapal bersandar wajib kembali ke bus minimal setengah jam sebelum kapal bersandar di pelabuhan Bakauheni, baik di Bakauheni maupun di Pelabuhan Merak. Nah, yuk sekarang kita kembali lagi ke bus. Nah, jadi buat penumpang yang khususnya naik bus, jadi kalau naik dan turun kapal baiknya di tanda ya, dimana kita naik dan dimana kita turun, supaya tidak kebingungan nanti untuk mencari di mana posisi bis kita ketika berada di kapal. Nah, ini saya sedang berada di bawah dan kita bakalan masuk lagi ke dalam kabin bus Palala, yaitu Palala E08 dengan julukan Gantino. Nah, ini kita persiapan untuk keluar kapal dan mengarungi lintas Sumatera.
Assalamualaikum. Datang dulu. Ini. Mana orang coba assalamualaikum orang. Ah, coba orang tua assalamualaikum. Jadi cuma ada di assalamualaikum. Itu kakak dia dulu. Sebab orang assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Nah, kan tak ada. Apa ni kan salah nampak yang kita di salam doa diterima siapa Awak pikiran dia kan? pikiran dia nah tu lah dua orang tak datang bantuannya tak datang satu dah jadi akhirnya salam orang Muslim ni juga benci dia awak okay? Dia karena bahasa Mun itu kalau itu banyak rancang itu kan kita trong dia sini itu baik
Nah, jam 4.40 sekarang kita berada di RM Bukit Indarung untuk pemberhentian istirahat pertama atau istirahat makan dan sholat, tepatnya di Bukit Indarung, Jalan Lintas Sumatera, Seputi Jaya, Bandar Jaya, Lampung Tengah. Nah, inilah suasana pada sore hari ini di rumah makan Bukit Indarung di Bandar Jaya. Nah, untuk istirahat setengah jam atau 30 menit. Nah, kita telah menempuh perjalanan kurang lebih 8 jaman ya. Tadi kita berangkat jam 9, sekarang kita tiba jam 4.39 di rumah makan Bukit Indarung. Nah, untuk reviewnya nanti kita review bagian interior dan eksterior. Yuk sekarang kita makan dulu ke dalam rumah makan, oke? Nah, yuk sekarang kita coba masuk ke dalam rumah makan Bukit Indarung. Nah, jadi untuk Bukit Indarung ini masakan Padang ya. Makanannya ini dia ngambil sendiri, bukan, pesan di tempat ya, jadi kita nggak prasmanan. Nah, inilah suasana di rumah makan Bukit Indarung pada sore hari ini. Nah, untuk range harga paling di kisaran 25.000 ya. Yuk kita makan dulu. Nah, ini dia menu pertama kita, yaitu ada ayam goreng, sayur, dan lado hijau, dan juga ada timun, dan ada kuah gulai, dan ini ada TS. Nah, untuk range harga ya kisaran 25 sampai 35. Nah, yuk sekarang kita makan dulu ya, nih soalnya perut udah lapar. Nah, sepertinya nih saya nggak tahu nih apakah hanya PO Palala aja yang berhenti di RM Bukit Indarung ini untuk PO Sumbar, apakah ada lagi PO lain? Nah, di depan tuh ada bus Arimbi. Nah, setelah tadi kita makan, nah untuk tadi kita kenanya yaitu 35.000, nasi pakai ayam plus ditambah TS, jadi totalnya 35.000. Nah, yuk sekarang kita review unit ini seperti apa di dalam kabin dari Palala E08 dengan julukan Gantino. Yuk kita coba masuk ke dalam dan kita lihat interior dan eksterior dari bus Palala E08 ini. Nah, ini kru lagi mengisi air di bagian belakang mesin. Yuk kita coba masuk ke dalam. Nah, yuk kita sekarang coba masuk ke dalam. Nah, ini dia. Untuk setirnya ini dia palang 4 dan menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 air suspensi. Nah, ini dia penampakan setir dari Palala E08. Dan ini dia penampakan dashboard dari Palala, dan di sini juga ada TV 1 unit di dashboard. Nah, untuk model dashboardnya ini cukup keren ya, ini batch kedua. Nah, sekarang kita lihat bagian atas. Untuk bagian di atas ada speaker, CCTV, dan juga ada lower AC untuk kondektur, dan ada jam indikator atau jam untuk di mobil, dan ini ada horden kiri dan kanan. Nah, ini ada spion, dan di samping kanan juga ada, oh ya, ini saya hampir lupa, di kabin driver ini ada 2 buah bangku untuk helper dan untuk penumpang yang ingin duduk di CC. Dan bus ini udah dilengkapi oleh SCAD antara kabin driver dan kabin penumpang, udah pakai SCAD, jadi kru kalau merokok nggak terhalang oleh asap dari kru yang merokok ke penumpang. Nah, untuk seat ini menggunakan produk buatan dari Rimba Kencana. Nah, sekarang kita masuk ke dalam.
Nah, untuk di samping saya ini ada dispenser ya. Jadi PO Palala ini menyediakan dispenser, free kopi dan teh, dan di sini ada TV atau apot kiri dan kanan. Nah, ini juga ada. Jadi di setiap bangku udah dilengkapi oleh apot. Nah, untuk bantalnya ini cukup besar ya Palala ini. Nah, ini ada nama PO Palala, Instagram, Facebook, dan juga ada email. Nah, untuk selimutnya ini bed cover ya, dan di ujung sana ada juga snack tuh. Nah, sekarang nih saya lagi coba duduk di nomor 1. Nah, untuk legroomnya ini cukup lapang sekali ya. Untuk tinggi saya 160, dan di sini ada casan 2 buah yaitu port USB. Nah, ini dia pandangan ke depan kalau kita duduk di nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi tidak ada topi-topian. Nah, ini ada casan juga di 1A dan 1B. Jadi Palala ini nomor seatnya 1A, 1B, dan 2C. Dan di sini ada tong sampah untuk tempat pembuangan sampah. Jadi udah disediakan oleh PO Palala sendiri. Nah, ini dia model loper AC dari bus Palala ini, dan ada 2 buah lubang loper AC. Nah, untuk casan sepertinya ada di atas ya, di bagasi. Dan di sini ada pemecah kaca bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah pandangan ke samping kalau kita duduk di nomor 1, 2. Sepertinya nih agak terhalang ya oleh selendang yang mengganggu, tapi tidak apa-apa. Nampak sih pemandangan ke samping kiri. Nah, yuk sekarang kita coba ke bagian belakang. Oh ya, untuk gang ini agak begitu sempit ya, karena seatnya ini seat jumbo, jadi gak sempit, hati-hati. Cuman gak sempit kali lah, standar. Nah, sebelum kita kita lihat dulu model bagasinya. Untuk model bagasi tertutup, dan model speakernya menghadap ke samping kanan, gak menghadap ke bawah. Nah, ini dia model bagasi. Bagasinya ini cukup lapang ya, baik di kiri dan di kanan. Nah, ini dia bagasinya. Nah, untuk di sini di belakang juga ada TV besar nih di belakang, dan di depan juga ada TV 1. Jadi di tengah ini ada 2 buah TV, dan di ujung udah dilengkapi dengan air purifier pengatur suhu di dalam kabin, dan udah dilengkapi dengan CCTV baik di kabin penumpang dan di kabin driver. Nah, ini sekarang kita duduk di bagian bangku belakang. Nah, ini dia untuk legroomnya nih nggak begitu sempit, dan di sini ada kantong ajaib dan cup holder. Nah, jadi di setiap bangku udah dilengkapi dengan TV hiburan selama di perjalanan, dan di sini juga ada pegangan tangan. Nah, ini ada embus dan ada tulisan Palala. Nah, kalau malam nih tulisannya nih menyala ya, tulisan Palala ini. Nah, untuk seat ini buatan dari rimba kencana, high extrusion rimba kencana. Nah, di depan ada tong sampah untuk pembuangan sampah. Yuk sekarang kita coba bangku nomor 29. Nah, ini dia bangku nomor 29. Nah, untuk bangkunya ini cukup nyaman sekali ya. Nah, ini legroomnya. Dan juga ada hiburan TV berupa TV. Di sini ada cup holder. Dan di bagian belakang ini atau bagian kanan ada loper AC 2 buah. Jadi penumpang di bagian bangku belakang tidak kepanasan. Dan di belakang sini juga ada kandang macan atau tempat tidur supir. Nah, ini dia kandang macannya. Mohon maaf ya agak berantakan. Nah, yuk sekarang kita lihat smoking area. Nah, untuk Palala ini dia ada minibarnya ya di smoking area ini. Nah, ini dia di bagian depan ini ada minibar, yaitu free kopi, teh. Nah, untuk smoking area ini hanya muat 1-2 orang saja. Nah, ini ada minibar baik di belakang ataupun di depan.
Nah, di smoking area ini udah disediakan tempat duduk, jadi bagi penumpang yang merokok berat bisa duduk sambil ngerokok dan sambil minum kopi dan teh. Jadi buat penumpang juga bisa bikin kopi di bagian smoking area atau coffee break ini, dan di depan udah disediakan dispenser. Jadi bisa di belakang dan bisa di depan. Nah, ini dia dispenser. Nah, jadi untuk di smoking area ini khusus merokok ya. Dan juga ada toilet. Yuk kita lihat toiletnya. Nah, ini dia toilet dari bus Palala. Nah, untuk model bangkunya yaitu model duduk ya. Dan di sini ada kaca dan ada loper di bagian atas ini. Dan juga ada dilengkapi lampu. Dan pastinya ada air dan juga ada gayung. Nah, yuk sekarang kita keluar lagi. Nah, itu dia fasilitas yang ada di dalam bus Palala. Nah, yuk kita keluar, bentar lagi bakalan berangkat. Nah, itu dia review interior dari PO Palala. Nah, oke, sampai di sini dulu perjalanan trip report part ketiga. Nah, untuk trip report part keempat nanti bakalan kita mulai perjalanan dari RM Bukit Tindarung sampai pemberhentian selanjutnya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tunggu video trip report part keempat ya. Terima kasih.